Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua hari ini. Senang sekali tanggal 26 Februari, hari Senin 2024. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Cyber Security Management di pertemuan keempat. Dan alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang join, 3 orang. Yang 3 pertemuan kemarin belum join karena proses perpindahan KRS ya. Tadi saya udah update juga ke jurusan untuk di update untuk absensinya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join tepat waktu di sore hari ini ya. Nah, saya izin coba mengupdate sebelum presentasi tugas di sore hari ini yang kita assign di minggu lalu. Nah, untuk pertemuan hari ini di tanggal 26 Februari 2024, mata kuliah Cyber ini adalah pertemuan keempat ya. Nah, untuk di minggu lalu itu saya meminta rekan-rekan untuk bisa memberikan penjelasan terkait bagaimana cyber security bekerja, salah satunya yaitu two-way authentication, secure password ya, regular updates, kemudian ada juga terkait antivirus, firewall, no phishing, encryption, secure DNS, sorry, bukan secure DSN, secure DNS ya. Nah, ini yang diharapkannya rekan-rekan juga bisa mengetahui lebih dalam bagaimana si cyber security ini bisa bekerja dalam memberikan perlindungan, proteksi, pencegahan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi di organisasi kita dikarenakan terjadinya hacking, pencurian data, pencurian sistem, kerusakan sistem oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan bisnis di tempat di mana kita bekerja atau kita memiliki bisnis tersebut. Nah, untuk hari ini kita memberikan kesempatan kepada Raffi Pratama soal nomor 1 sampai 4, kemudian Irsya Aulia Nabila nomor 5 sampai 8 untuk bisa memberikan presentasi maksimal ya 10 menit ya per orang untuk bisa memberikan penjelasan. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah memberikan update, terima kasih. Namun ada beberapa orang yang belum mensubmit tugas. Kalau saya cek di sini, ya, ini ada Razalia Namira, Fahrul Dwi Putra ya, kemudian Muhammad Haziel Rifazon ya, kemudian Yolanda Putri Zezika ya. Untuk kedepannya saya minta untuk bisa mensubmit tugas tepat waktu, jangan sampai kosong ya, karena memang penilaian tugas menurut saya itu sangat besar poinnya, karena saya selalu berpikir bahwa proses itu penting dibandingkan ujian akhir nanti UTS ataupun UAS. Karena kalau misalnya teman-teman hadir tepat waktu, membuat tugas, dipastikan teman-teman mengerti secara progres ya, prosesnya apa, ilmu yang didapatkan atau knowledge yang pengen saya berikan kepada teman-teman itu teman-teman mengerti ya, karena teman-teman meresum dari referensi, menyajikan dalam bentuk presentasi dan video, sehingga teman-teman mengerti lebih dalam bagaimana cyber security ini bekerja ya. Terima kasih rekan-rekan. Untuk Syakira, Akil, Miftahul, dan Akbar Kurnia yang mungkin baru join. Untuk tugas 1 sampai 3 silahkan dibuat ya. Memang mepet 1 minggu saya berikan tugas. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan tugasnya, materinya juga sudah saya WA-kan. Materi 1, 2, 3 di situ di paling akhir slide itu ada tugas, teman-teman bisa buat, bisa tanya ke teman-temannya, jangan sampai itu kosong tugasnya ya. Untuk 3 orang ini saya berikan dispensasi karena memang perpindahan dari kegiatan Kampus Merdeka ataupun dari Unpad ke Unjaya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya berikan kesempatan yang pertama mungkin ke Raffi Pratama yang mungkin udah join, nanti dilanjutkan oleh Mbak Irsya untuk presentasi terkait jawaban tadi yang sudah saya minta di pertemuan sebelumnya. Kepada Raffi Pratama, Muhammad Raffi Pratama, waktu dan Zoom saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Bambang yang telah mempersiapkan saya dan teman-teman ya.
Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari totalnya 8 cyber security. Saya 4 dan teman saya Aulia 4. Langsung saja. Di izin Raffi minta tolong di full screen ya. Iya Pak. Sebelumnya eh, PPT-nya Aulia nanti saya share screen juga untuk mempersingkat waktu. Langsung Boleh. saja. Yang pertama ada, yang pertama saya menjelaskan cara kerja two-way authentication. Nah, jadi two-way authentication ini dia adalah metode keamanan yang perlu dua langkah verifikasi untuk sebelum masuk ke akses ke suatu akun atau sistem gitu. Jadi cara kerja two-way authentication ini ada beberapa tahap. Yang pertama fingerprint. Jadi pakai kayak maksudnya kayak contoh kayak pengguna masuk dengan kata sandi atau metode yang lainnya. Jadi yang nomor dua, sistem mengirim nomor dua, sistem mengirimkan kode verifikasi ke alat atau nomor telepon pengguna. Yang ketiga, pengguna memasukkan kode verifikasi yang diterima untuk menyelesaikan proses masuk. Lanjut. Jadi cara kerja two-way authentication ini ada beberapa jenis, total tiga juga. Yang pertama ada SMS based authentication. Jadi eh, SMS based authentication ini cara kerjanya sistem mengirimkan kode verifikasi melalui SMS atau ke enggak, melalui SMS ke nomor telepon pengguna. Yang kedua ada time based one time password atau TOTP. Cara kerjanya, sistem mengirimkan kode verifikasi yang berubah setiap beberapa detik ke aplikasi TOTP yang disiapkan pengguna. Nah, yang ketiga ada hardware based authentication. Sistem mengirimkan kode verifikasi ke alat seperti FOB atau kartu kredit yang disiapkan pengguna. Ini ada contoh two-way authentication. Yang pertama ada Google Authenticator. Nah, ini Google Authenticator-nya adalah aplikasi yang menggunakan TOTP untuk menambah keamanan pada akun Google. Jadi, terus yang Microsoft Authenticator. Nah, Microsoft Authenticator ini dia sama juga tadi menggunakan TOTP, tapi untuk menambahkan keamanan pada akun Microsoft sesuai namanya. Jadi lanjut nomor dua ada secure password. Nah, secure password ini dia bekerja, eh, maksudnya tuh cara kerja secure password ini sesuai namanya secure, menggunakan karakter yang berbeda seperti huruf besar dan huruf kecil, atau angka atau dan simbol. Jadi gabungan gabungan dari beberapa angka, simbol, huruf gitu. Jadi biar sulit untuk ditebak atau untuk ditebak siapapun. Password yang kuat juga harus memiliki panjang yang cukup. Biasanya itu dia minimal 12 karakter. Eh, cara cara kerja password yang aman ini ada tadi ada saya jelaskan singkat. Ini ada penjelasan lebih lanjutnya cara kerjanya. Ini yang pertama, membuat password dengan kombinasi kombinasi yang kuat, dengan kombinasi karakter yang berbeda juga. Yang selanjutnya, eh, nomor dua, menyimpan password dengan aman seperti menggunakan password manager atau menyimpannya di tempat yang aman. Nah, yang ketiga, menggunakan password yang berbeda untuk setiap akun. Jadi sehingga kalau satu password itu terungkap, akun lainnya jadi akan tetap aman. Di sini ada tiga contoh password yang kuat. Eh, di sini bisa kita lihat, ini ada tiga password yang berbeda. Nah, walaupun password ini berbeda, ini eh, ketiga password ini ada persamaannya, yaitu ada gabungan dari beberapa huruf, angka, dan simbol. Bisa dilihat di sini. Hmm. Baik, lanjut yang nomor tiga ada regular update. Nah, regular update ini dia proses periode-periode melakukan perbaikan, perluasan, dan pembaruan pada sistem aplikasi atau perangkat elektronik yang enggak, yang untuk meningkatkan keamanan, kinerja, dan fitur.
Eh, Cara kerja regular update ini ada 4 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan. Pengembang melakukan penelitian dan analisis untuk menemukan masalah, kendala, dan kebutuhan baru dalam sistem atau aplikasi. Yang kedua ada pengembangan solusi. Pengembang membuat solusi untuk masalah yang ditemukan, termasuk peningkatan keamanan, kinerja, dan fitur. Yang ketiga ada pengujian dan validasi. Solusi dapat diuji dan divalidasi untuk memastikan bahwa solusi benar-benar bekerja dan juga tidak mempengaruhi sistem atau aplikasi lain. Nah, yang terakhir ada pengiriman update. Nah, setelah itu solusi yang telah dibuktikan benar-benar bekerja diangkut ke pengguna melalui sistem update yang telah disediakan oleh pengembang. Ini contohnya ada dua. Nah, yang pertama ini ada operating system. Yang ini operating system ini biasanya itu ada di pengembang OS seperti Windows atau macOS dan Linux. Nah, ini Windows, macOS, dan Linux ini melakukan update periode-periode untuk meningkatkan keamanan kinerja dan fitur. Misalnya kayak update Windows 10 yang menggantikan Windows 7, memperbaiki keamanan, menambah fitur baru, dan mengatasi masalah yang ada. Yang selanjutnya ada regular update aplikasi. Ini pengembang aplikasinya seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Office yang melakukan update periode-periode untuk seperti tadi meningkatkan keamanan, kinerja, dan fitur. Contohnya seperti update Chrome yang menggantikan Chrome 88, memperbaiki keamanan, menambahkan fitur baru, dan mengatasi masalah yang ada. Nah, ini yang nomor 4 ada antivirus. Antivirus ini dia bekerja dengan cara memindai file dan program pada komputer untuk mencari tanda-tanda virus atau malware. Nah, jika virus atau malware ini terdeteksi, antivirus akan memberi opsi untuk menghapus atau memperbaiki file yang terinfeksi. Ini ada cara kerjanya secara jelas, walaupun cuma 4 tahap. Yang pertama itu ada pemindaian. Tahap pemindaian ini caranya antivirus akan memindai file dan program di komputer untuk mencari tanda-tanda apakah ada virus atau malware. Nah, pemindaian ini bisa dilakukan secara manual maupun otomatis. Yang kedua ada tahap deteksi. Jika virus atau malware ini terdeteksi, antivirus akan memberikan opsi yang untuk menghapus atau memperbaiki file yang terinfeksi. Yang ketiga ada pembersihan. Jika file terinfeksi tidak dapat diperbaiki, antivirus akan menghapus file tersebut dari sistem. Yang terakhir ada update. Antivirus harus selalu diperbaiki dengan definisi virus terbaru untuk memastikan bahwa virus dan malware dapat dideteksi dan dihapus. Ini ada 3 contoh antivirus yang populer atau yang sering digunakan. Yang pertama itu ada Norton Antivirus, yang kedua ada McAfee Antivirus, dan yang terakhir ada Avast Antivirus. Baik, cukup sekian dari empat cybersecurity yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Isya Abdi. Mohon maaf, saya akan mengganti PPT-nya. Sebelumnya saya boleh ini dulu, Iya, Pak. bertanya dulu ya ke Raffi ya. Sebelum masuk ke Irsya, saya tanya dulu ke Raffi. Nah, ini bagus banget ya untuk presentasinya Raffi, sangat detail, juga memberikan contohnya juga sangat presisi juga. Saya puas juga senang melihat materi presentasinya sangat bagus. Nah, kalau two-way authentication kan tadi si Raffi coba menjelaskan salah duanya ya. Ada Google Authentication sama Microsoft Authentication. Nah, mungkin yang sehari-hari yang mungkin Raffi pernah gunakan, kira-kira apa untuk two-way authentication agar keselamatan akun dan lain-lainnya aman gitu, yang pernah digunakan kira-kira apa mungkin? Hmm, Kami jarang sih Pak pakai two-way authentication, tapi kalau kami pilih sih Google Authenticator sih Pak. Soalnya kami sering pakai Google daripada Microsoft Pak. Kalau Google Authentication untuk apa biasanya? Aplikasi apa yang kamu gunakan sehingga kamu perlu menggunakan Google Authenticator?
Kalau saya pribadi ya, Google Authenticator pernah saya gunakan untuk salah satu provider untuk Stockbit kalau nggak salah ya, Stockbit, atau kemarin saya pernah sempat main ini ya, saham ya waktu itu, Google Authenticator. Nah, kalau kamu sendiri menggunakan Google Authenticator untuk apa kira-kira? Kurang tahu juga ya Pak. Mungkin untuk kayak sosmed gitu di Instagram, tapi kurang tahu juga sih Pak. Kayaknya sih enggak. Kalau Google Nggak deh. Authenticator ini kayaknya sih bukan untuk Oh, yang seperti itu ya, karena eh, kayak Microsoft Authenticator ini saya nggak menggunakan Microsoft Authenticator, tapi saya menggunakan IBM Authenticator. Jadi pada saat misalnya nih, sekarang saya kebetulan dari rumah, tadi hari ini kebetulan lagi ada acara, jadi saya nggak masuk kantor. Kemudian saya masuk ke jaringan intranet di kantor, karena kan kalau misalnya kita pakai jaringan internet yang tanpa verifikasi itu kita nggak bisa masuk ke jaringan kantor. Tapi kalau kita menggunakan Authenticator kayak Microsoft atau Google Authenticator, itu kita bisa masuk ke sistem security internal seperti itu. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah ini ya, ketika transaksi perbankan seperti kartu kredit atau yang paling gampang lah WA ya, teman-teman bisa mengaktifkan two-way authentication. Kemudian ada juga di Facebook atau di Instagram gitu ya, teman-teman bisa mengaktifkan two-way authentication. Sebentar ya. Nah, jadi teman-teman misalnya pada saat menggunakan Facebook ataupun menggunakan Instagram, itu rekan-rekan bisa mengaktifkan two-way authentication. Jadi misalnya nih, si Raffi ya, Raffi pada saat login di Instagram itu kan menggunakan user user Instagramnya atau menggunakan email ya biasanya sama password. Nah, itu sangat bahaya kalau nggak diaktifkan two-way authentication. Tapi kalau diaktifkan two-way authentication, Raffi pada saat login di handphone lain atau di tablet lain, Raffi bisa tahu siapa yang login itu ya. That was me ya, biasa ada notifikasi, kemudian ada juga notifikasi masuk ke email gitu ya, ada yang mencoba masuk, jadi kita akan lebih secure. Itu adalah salah satu bagaimana kita bisa mengetahui. Jadi teman-teman bisa coba di WA, karena banyak sekali kejadian di mana WA itu disadap atau di hack sama orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah medsos kita, karena medsos ini sekarang kan juga jadi sangat penting ya, karena sebagai personal branding, komunikasi sama reunian sama teman-teman lama, sahabat-sahabat lama SMP, SMA, SD misalnya ya. Kemudian apalagi mungkin teman-teman yang dari luar kota, kemudian kangen sama teman-temannya mungkin atau sama keluarganya, bisa dengan menggunakan sosial media seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan two-way authentication ini untuk hal-hal yang sudah teman-teman gunakan namun belum diaktifkan ya. WA, teman-teman bisa cari cara mengaktifkan two-way authentication di WA. Itu sangat penting karena saya pernah sering sekali kejadian beberapa pelanggan komplain datang ke Grapari Telkomsel mengatakan bahwa WA-nya kok tiba-tiba nggak bisa digunakan dan ternyata digunakan oleh orang lain. Dan kelemahannya adalah WA ini adalah dimiliki oleh Meta, bukan layanan Telkomsel, dimiliki oleh Facebook, dan kita nggak bisa bantu ya, karena kita sepenuhnya WA ini dilayani oleh layanan Meta ya, Meta Group, Instagram, Facebook, WA ya. Jadi pelanggan akhirnya hilang ya, kontak-kontak yang penting dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa gunakan itu, sangat penting karena ini banyak kejadian penipuan-penipuan. Kemudian teman-teman seperti mobile banking, Gmail, email, ya, sosial media itu bisa digunakan ini untuk sederhana.
yang mungkin sifatnya digunakan sehari-hari oleh teman-teman. Oke, oke, mungkin itu tambahan aja ya untuk Raffi yang tadi presentasi di pertanyaan nomor 1 sampai 4 ya, two-way authentication, secure password juga saya sangat setuju, harus menggunakan huruf besar, huruf kecil. Saya selalu menggunakan ini dan saya pribadi karena saya banyak sekali memiliki akun, baik itu akun pekerjaan, kemudian juga akun email yang memang untuk dibutuhkan, akun bisnis untuk usaha dan lain sebagainya. Saya bisa menyimpan di cloud, di iCloud ya, jadi saya pada saat cek di notes saya bisa ngelihat password saya apa biar nggak lupa ya, kelemahan kita kan lupa. Jadi saya selalu ngecek juga. Dan teman-teman juga sharing password itu juga bahaya, hati-hati. Kemudian passwordnya tadi huruf besar, huruf kecil, tanda pagar, titik, koma misalnya ya. Jangan menggunakan password yang gampang ditebak, misalnya tanggal lahir, nama gitu ya. Kemudian nama kota misalnya atau ulang tahun ya. Nah, teman-teman bisa dijebol. Regular update juga sangat penting karena menurut saya misalnya teman-teman menggunakan Windows ya, kebetulan ada upgrade nih dari Windows ya. Kayak tadi siang saya ketika buka laptop ada upgrade Windows Updates, langsung updates karena menurut saya itu perbaikan jika terjadi ada bug-bug atau lubang-lubang yang kosong, para hacker bisa masuk jadi teman-teman bisa updates. Kemudian antivirus tadi ada Norton, nanti beberapa antivirus yang besar Symantec dan lain sebagainya mungkin teman-teman sudah aware di pengguna Windows. Kalau saya pribadi di pengguna MacBook saya jarang banget menggunakan antivirus karena di Macintosh ya, di Macintosh itu biasanya jarang sekali yang virus-virus ya, karena dia secara firewall dan ini lebih lebih baik, lebih bagus sehingga untuk antivirus sendiri kalau saya pribadi di Mac Macintosh ya saya jarang gunakan. Tapi kalau teman-teman menggunakan Windows pas kayak dulu saya zaman kuliah itu wajib ya. Takutnya nanti teman-teman buat tugas atau buat skripsi datanya hilang atau datanya berupa filenya jadi ini ya korup nggak bisa dibuka. Nah teman-teman harus hati-hati. Oke, terima kasih Raffi untuk presentasinya. Mungkin silakan dilanjutkan untuk Irsya Aulia Nabila soal nomor 5 hingga 8. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan Raffi, mungkin mau diubah slide-nya. Baik, Pak. Raffi itu share screen-nya belum belum ganti. Belum ya. Coba bentar ya. Tuh share screen ulang. Bentar. Oke. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk poin nomor 5 sampai 8. Untuk yang nomor 5 yaitu ada firewall. Firewall adalah suatu sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah atau aktivitas berbahaya. Firewall dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya. Fungsinya adalah untuk mencegah akses yang tidak diizinkan, melindungi data sensitif, dan menjaga keamanan sistem komputer dari potensi serangan atau ancaman dari luar. Cara kerjanya adalah firewall memonitor setiap paket data yang melewati batas jaringan, baik yang masuk maupun yang keluar. Setiap paket data dianalisis berdasarkan aturan keamanan dan kebijakan yang telah ditentukan. Lanjut, yang keenam itu ada no phishing. No phishing merujuk pada prinsip dan upaya untuk mencegah atau menghindari praktik phishing.
phishing sendiri adalah teknik penipuan di mana penyerang mencoba untuk memperoleh informasi pribadi atau keuangan dari seseorang yang menyamar sebagai entitas terpercaya melalui komunikasi online yang menipu. Cara kerja no phishing ini adalah seperti penyerang membuat situs web yang meniru tampilan dan fungsi situs web yang sah. Selanjutnya pengguna yang tidak curiga diminta untuk memasukkan informasi login atau data pribadi lainnya di situs web palsu ini. Terus yang ketujuh itu ada encryption. Atau enkripsi adalah proses mengubah atau menyendirikan data sehingga hanya pihak yang memiliki kunci enkripsi yang dapat membaca atau mendeskripsikannya. Salah satunya ada contohnya Blowfish adalah algoritma enkripsi simetris yang dirancang untuk digunakan di berbagai aplikasi, dari enkripsi email hingga perlindungan password. Blowfish menggunakan blok ukuran variabel dan dapat memiliki kunci hingga 448 bit. Yang terakhir itu ada Secure DNS atau DNS sendiri adalah Domain Name System, merujuk pada implementasi keamanan tambahan di atas protokol DNS untuk melindungi integritas dan kerahasiaan proses penyelesaian nama domain. Contohnya ada itu AdGuard DNS adalah layanan DNS yang memblokir iklan dan pelacakan. AdGuard DNS mendukung DNS over TLS atau DOT untuk menyediakan lapisan tambahan keamanan saat melakukan resolusi DNS. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Irsya ya, yang coba menjelaskan tadi ada firewall ya, pagar ya istilahnya, no phishing ya, encryption, secure domain name server ya. Mohon di stop screen mungkin Raffi. Oke, Stop share screen, Pak. ya silakan di stop screen. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya coba pengen contohin juga nih teman-teman ya. Ini contoh, nah seperti ini ya. Hello, hey, good day, kindly get in touch as soon as possible gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih, coba akun emailnya tampabe.rr.com gitu ya. Terus ada lagi time to get promoting or design ya, banyak modusnya ya. Yang phishing-phishing kayak gini, kemudian nih ya macam-macam ya. Kemudian jadi intinya yang pengen saya sampaikan ke rekan-rekan semua di sini bahwa di internet itu kejahatan cyber itu banyak sekali. Jadi teman-teman pada saat nanti ada penawaran atau telepon yang mengatas nama perusahaan atau tiba-tiba disuruh buka link dan lain sebagainya, teman-teman harus hati-hati karena ya memang ya mereka semakin pintar ya kayak tadi tuh ya misalnya phishing ya. Kebetulan si pencuri data atau hacker ini menggunakan link yang mirip banget. Misalnya Anda diterima sebagai karyawan di perusahaan ABCD. Misalnya kalau website resminya ABC, PT ABC .co.id. Nah, dia PT ABC .ac.id misalnya ya, .co.id sama .ac.id kan kalau orang awam pasti nggak terdetek ya. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati karena nanti ya data teman-teman bisa tiba-tiba akun Gmail hilang, tidak bisa digunakan dan lain sebagainya. Jadi mohon bisa menjadi pembelajaran. Terima kasih untuk kelompok saat kelompok ini ya presentasi tadi Raffi dan Irsya untuk presentasi sore hari ini. Saya coba izin melanjutkan 30 menit ke depan untuk memberikan materi terkait bagaimana risiko dan sistem keamanan di dalam cyber security management ya, seperti itu. Materinya udah terlihat? Udah. Oke, baik. Nah, sebelum saya masuk, saya pengen nunjukin ada suatu video dari Mbak Vina nih, bagus nih menurut saya buat teman-teman. Kita saksikan bersama-sama ya.
Jurusan kuliah yang bakal banyak dicari buat ngisi 6 kerjaan yang dibutuhin di masa depan. Nomor 6, jurusan Sistem Informasi, Ilmu Komputer, dan Teknologi Komputer. Lulusan dari sini banyak dibutuhin buat jadi software and application developers. Nomor 5, Administrasi Bisnis dan jurusan Administrasi Niaga. Lulusan dari sini diperluin buat ngisi posisi Business Services and Administration Specialist. Nomor 4, jurusan Psikologi, Manajemen, dan Teknik Industri. Jurusan ini bisa ngisi posisi Manajemen and Organization Analyst yang akan banyak dibutuhin. Nomor 3, jurusan Rumput Ilmu Teknik, Bisnis, Ekonomi, Komunikasi, dan Akuntansi. Pekerjaan Business Development adalah salah satu pekerjaan yang akan banyak dicari. Jurusan-jurusan tadi berpeluang untuk masuk ke sana. Nomor 2, jurusan Bisnis Digital, Komunikasi, dan Teknologi Informasi. Lulusan dari sini diperluin buat ngisi posisi Digital Marketing and Strategy Specialist. Dan nomor 1 pekerjaan yang bakal banyak dicari adalah pekerjaan Data Scientist dan Data Analyst. Lulusan dari Teknik Informatika, Matematika, dan Statistika, lulusannya bakal banyak dibutuhin untuk ngisi posisi di sini. Jurusan kuliah. Oke, bagus ya untuk penjelasannya. Jadi menurut saya ini jadi informasi juga nih buat teman-teman bahwa teman-teman sudah on the track nih, sudah bagus masuk ke prodi di digital. Kemarin saya pas ngajar langsung di sana ada yang pengen jadi data analis gitu ya, data scientist ya. Nah teman-teman masuk ke dua jurusan yang paling banyak dibutuhkan nanti next ke depannya ya, digital marketers ya, teman-teman bisa optimalkan ya. Pemahaman teman-teman terhadap cyber security juga dioptimalkan ini karena ini erat kaitannya untuk semua entitas bisnis, semua organisasi pasti butuh orang yang mengerti mengenai cyber. Teman-teman bisa dalami ya, apalagi teman-teman bisa mendalami ilmu cyber lebih dalam lagi, coding, security, jaringan dan lain sebagainya, karena itu bisa dipelajari ya. Jadi semua ilmu saya pikir ketika kita mau belajar apapun bisa dikuasai. Kalau misalnya sekarang nih, Pak saya nggak bisa desain, tapi teman-teman mau belajar cari tutorial di YouTube, teman-teman belajar how to gunakan Final Cut Pro misalnya, atau gunakan After Effects, atau teman-teman gunakan coding, misalnya menggunakan bahasa pemrograman PHP database, teman-teman menggunakan bahasa HTML dan lain sebagainya, saya rasa itu bisa dipelajari. Mumpung masih muda, teman-teman bisa mengekspor nih kemampuan teman-teman untuk bisa menguasai IT lebih dalam. Even we are not from IT department, IT faculty, but we can learn ya. Kita bisa belajar banyak dan kita bisa mengeksplor kemampuan kita untuk mengembangkan sehingga skill teman-teman bisa dibutuhkan nanti next ke depannya ketika teman-teman setelah lulus di Universitas Jambi seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin buat membuka cakrawala rekan-rekan semua. Nah, rekan-rekan semua, di hari ini saya akan membahas terkait betapa pentingnya resiko dan sistem keamanan. Ini erat kaitannya di dunia cyber karena semua bisnis pasti ada resiko. Semua organisasi pasti tantangannya adalah resiko, ketidakpastian di masa yang akan datang, kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan cyber. Nah, harapannya dengan hari ini kita bisa mempelajari dan mendalami mengenai resiko dan sistem keamanan, kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki, atau kita bisa meng-hire orang yang memiliki kapabilitas terkait manajemen risiko dan mitigasi bencana, sehingga kita bisa meminimalisasi terjadinya kejahatan-kejahatan digital, kejahatan cyber, sehingga kedepannya itu nggak terjadi di perusahaan tempat kita bekerja atau ke teman-teman kita menjadi seorang pebisnis sukses, memiliki usaha yang besar, sistem keamanan informasinya bisa dijaga sehingga bisa dijauhkan dari hal-hal yang cyber security tadi ya, karena teman-teman memiliki tim yang kuat, tim IT yang kuat dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya risiko ini apa sih ya? Jadi risiko ini ya yang kita tahu pasti sesuatu yang terjadi yang dipengaruhi oleh faktor kemungkinan ya, berupa ancaman ya terhadap beberapa kelemahan yang menghasilkan dampak impact yang merugikan perusahaan. Contohnya misalnya ya, Raffi punya nanti menjadi bos PT ABC misalnya, memiliki cabang di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi misalnya ya, dan semua terintegrasi dengan sistem informasi internet, data-data terkirim ke server, kemudian bisa dibuka di cabang manapun. But when something happens in your business ya, tiba-tiba hacker menyerang server, menyerang sistem ya,
kemudian sistem nggak bisa dibuka ya, sedangkan teman-teman butuh transaksi, kemudian banyak pelanggan demo datang mengancam untuk mengambil memutuskan kerjasama dan lain sebagainya, pasti impactnya sangat luar biasa. But ketika kita bisa mengetahui resiko kemungkinan A, B, C, D yang akan terjadi di kemudian hari, kita udah menyiapkan plan A, plan B, plan C, bahkan plan Z ya, sampai Z, kita bisa menyiapkan sehingga apapun yang terjadi di kemudian hari kita bisa menyiapkan dengan baik. Nah, ini adalah prinsip dasar bagaimana resiko ini menjadi hal yang sangat penting buat kita semua dalam sistem keamanan ataupun di dalam cyber security management. Nah, di network security sendiri, sistem keamanan ini yaitu berupa tindakan atau activity yang kita lakukan, baik itu sebagai business owner, sebagai karyawan ya, di organisasi atau bisnis entitas tersebut, yang dilakukan aset ya yang digunakan untuk menjamin keamanan perusahaan. Jadi ya komputer, hardware ya, kemudian printer, contohnya laptop buat kerja, PC ya, personal computer, jaringan, internet, server, penyimpanan, website, database, aplikasi keuangan perusahaan, aplikasi penjualan perusahaan, aplikasi layanan perusahaan, CRM ya, Customer Relationship Management System, dan lain sebagainya. Contohnya sendiri ya, misalnya di Unja ada Siaka, teman-teman bisa ngisi KRS di sana, bisa lihat update perkuliahan di sana, bisa mencek nilai gitu ya, atau lain sebagainya, mendapatkan informasi. Ketika Siaka down, ya teman-teman pasti akan juga merasakan dampaknya seperti itu. Itu adalah bagaimana ini menjadi aset yang sangat penting bagi perusahaan untuk dilindungi ya, bukan aset secara fisik dalam artian mobil kantornya sendiri, gedung secara fisik, alat produksi dan lain sebagainya, tapi intangible asset ya berupa resiko keamanan di sistem jaringan, sistem digital, sistem internet yang ada di perusahaan tersebut. Nah, manajemen risiko sendiri atau risk management yaitu suatu pendekatan terstruktur ya berupa metodologi ya dalam mengelola sesuatu yang tidak pasti ya, yang berkaitan dengan ancaman ya, threat ya, suatu rangkaian aktivitas manusia yang termasuk misalnya penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi resiko ya dengan menggunakan pengelolaan sumber daya ya, mungkin tim IT-nya, kita miliki tim IT yang baik, ataupun kalau misalnya kita tidak memiliki tim IT, kita bisa menggunakan jasa cyber security dari perusahaan-perusahaan. Mungkin sebelumnya ada presentasi dari rekan-rekan kita yang menampilkan beberapa perusahaan yang bisa memberikan jasa cyber security misalnya. Kalau memang kita tidak mumpuni di bidang tersebut, kita bisa menggunakan jasa mereka untuk bisa membantu kita menjadi konsultan ataupun menjadi tim bagian dari mereka untuk bisa menyelamatkan data-data penting atau membuat sistem mitigasi risiko terhadap ancaman-ancaman cyber seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan semua, proses di manajemen risiko sendiri tadi kita bisa lihat di sini. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi risiko-risiko apa yang muncul, misalnya ya. Oh, menyerang server data perusahaan, misalnya ya. Kemudian bagaimana kita bisa melindungi, misalnya. Kemudian menyerang data-data pelanggan, misalnya ya. Atau teman-teman nanti tiba-tiba webnya diganti dengan tulisan yang aneh-aneh misalnya ya. Jadi beberapa resiko-resiko yang muncul ini yang memang menjadi ancaman bagi perusahaan dalam mengelola operasional bisnis di dunia digital saat ini yang semakin terbuka dan terkoneksi di mana aja. Tentunya ini bisa menjadi pembelajaran bagaimana kita harus memitigasi resiko ini sehingga kita tahu plan A, plan B, dan plan C dan lainnya sehingga kita bisa meminimalisasi resiko ya. Yang kedua, kita harus melihat resiko-resiko yang muncul apa aja, mengakses ya, kemudian ya membuat tindakan ya terhadap resiko tersebut. Kita harus ngapain? Tadi ada yang menggunakan secure password, kemudian DNS, domain name server misalnya ya. Kemudian ada two-way authentication. Jadi kalau mau masuk ke jaringan internal, intranet, kita harus menggunakan Google Authenticator atau Microsoft Authenticator misalnya. Jadi hanya orang-orang yang memiliki user tersebut saja yang bisa mengakses di web tersebut. Ataupun kita bisa menggunakan beberapa cara-cara lain yang memang berkaitan dengan risiko manajemen proses di cyber security.
Nah, yang terakhir kita memonitor terjadi ancaman apa, seperti apa ya. Jadi tim IT khususnya di cyber security bisa melihat ancaman-ancaman apa yang muncul sehingga bisa menjadi pembelajaran buat kita next ke depannya apa yang harus kita lakukan ataupun saat ini kita harus apa seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan semua di cyber security risk management process ya, kita bisa melihat yang pertama kita bisa melakukan internal audit dulu misalnya terhadap keseluruhan sistem kita gitu ya. Bagaimana karyawan mengakses sistem kita, apakah orang vendor, apakah orang lain, apakah pelanggan ataupun orang yang tidak berkepentingan bisa masuk dengan mudah ya, seperti itu. Kemudian contoh sederhananya pada saat teman-teman bekerja di kantor ya misalnya ya, apakah teman-teman sudah peduli terhadap keamanan sistem dengan cara pada saat teman-teman ke WC atau teman-teman makan siang, komputer atau laptopnya bisa di lock misalnya, kalau di Windows itu Windows L misalnya ya, itu langsung lock, kita masuk harus pakai password lagi. Jadi teman-teman harus aware sampai sepele yang seperti itu. Itu yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya di kami sendiri di Telkomsel misalnya, semua karyawan diedukasi mengenai pentingnya data pelindungan pelanggan, pentingnya sistem keamanan sehingga benar-benar harus secure dan impact-nya sangat buruk bagi perusahaan kalau kita tidak aware. Jadi memang semua karyawan benar-benar harus mengerti terhadap risiko keamanan dari sisi cyber sendiri. Kemudian juga kita melihat scope area yang harus kita improve, mulai dari security jaringan, internetnya, hardware-nya, people-nya, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita melihat aset-aset yang kita miliki, misalnya media penyimpanan server, storage, jaringan, dan lain sebagainya. Kemudian ancaman-ancaman yang muncul, kemungkinan muncul di masa yang akan datang seperti apa, menganalisa ancaman yang akan terjadi, kemudian menghitungkan impact-nya seberapa buruk ya. Jadi ketika impact-nya sangat besar bagi keberlangsungan bisnis, pasti ini menjadi penting bagi stakeholders, bagi itu pemegang saham, kemudian juga bagi owner, bagi direktur perusahaan, dan lain sebagainya, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan bagi mereka untuk, oh iya kita harus benar-benar melindungi aset kita, data pelanggan, bisnis kita, sistem kita, sehingga kita harus membuat sistem yang kuat dan tidak mudah di hack oleh orang-orang yang tidak dikenal ataupun yang mencari keuntungan dari activity ilegal tersebut. Kemudian mencari solusi ya, solusi apa yang harus kita lakukan, plan A, plan B, plan C. Kemudian mengemploy specialized automation tools ya. Kita membuat tools atau menggunakan tools dari mitra, dari vendor atau dari penyedia jasa cyber security misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, sorry sebentar, mengedukasi pelanggan, mengedukasi karyawan. Nah, ini sangat penting. Di kami pun juga dilakukan secara rutin berapa bulan sekali untuk mengedukasi bagaimana pentingnya terkait keamanan ini agar semua karyawan sadar dan mengerti kalau salah satu karyawan saja terlena membuka klik link tertentu tiba-tiba bisa masuk dan lolos ke dalam jaringan internal, impact-nya sangat luar biasa bagi perusahaan. Jadi memang sangat penting semua entitas perusahaan dari level terendah sampai level tertinggi mengerti bagaimana penerapan cyber security proses ini bekerja. Kemudian beberapa klasifikasi resiko dalam manajemen risiko di cyber security ini ada hazard risk seperti kebakaran, misalnya yang contohnya ya kemarin ya, misalnya Raffi atau Irsya misalnya ya bekerja sebagai kepala cabang di Muaro Bungo, Bank 9 Jambi, Mas. Kemudian terjadi kebakaran di cabang Muaro Bungo, but the data of the customers of your Bank Jambi itu tersimpan secara sistem di cloud di servernya Bank 9 Jambi di Telanai, kemudian juga di mirroring disimpan juga di Batam dan di Jakarta, sehingga bad happen in Morobungo, kita tetap bisa beroperasi
karena data-data bisa terselamatkan dan sistem pun tetap bisa berjalan dengan adanya sistem informasi yang baik seperti itu. Banjir, pencurian, ini kan yang memang kita nggak tahu di luar kendali kita ya. Jadi ini sangat penting bagaimana kita bisa menghindari kejadian-kejadian yang berhubungan dengan hazard risk. Financial risk, harga kredit, inflasi, ya ini juga sangat penting terkait ke depannya seperti apa, kemudian strategic risk seperti persaingan ya, kemudian inovasi teknologi, perubahan-perubahan aturan pemerintah, siapa presiden baru misalnya ya, ada peraturan dari yang baru misalnya, kemudian brand image damage seperti misalnya eh, karena kita salah menggunakan ambasador misalnya, kemudian image perusahaan jelek misalnya. Contohnya beberapa waktu lalu pada saat ini ya Piala Dunia misalnya ya, Ronaldo menyingkirkan Coca-Cola misalnya ya, kemudian dia lebih better meminum air mineral dan harga saham Coca-Cola turun misalnya. Nah, ini juga kita di luar kendali kita, jadi memang resiko-resiko ini sangat besar bagi perusahaan. Kemudian juga operational risk, IT, kemampuan tim IT kita seberapa baik, seberapa kuat ya. Business operation, security, ancaman-ancaman ini juga harus kita pelajari lebih dalam sehingga somehow beberapa perusahaan yang memang sudah skalanya besar ya, skalanya kelas menengah dan kelas besar, biasanya mereka akan pasti memiliki IT departemen khusus untuk menangani operasional bisnis perusahaan dari sisi information and technology. Kemudian rekan-rekan semua, klasifikasi ancaman dikaitkan dengan informasi dan data. Ya, yang pertama bisa aja terjadi loss of confidentiality of information, di mana informasi ini diperlihatkan kepada pihak yang tidak berhak untuk melihatnya. Contohnya di beberapa waktu lalu ya, Bjorka menampilkan data internal penting konfidensial, misalnya apa ya, pejabat-pejabat kita, alamatnya, nomor handphonenya, keluarganya dan lain sebagainya, ini kan sangat beresiko sekali seperti itu. And then the second one is the loss of integrity of information, informasi tidak lengkap, tidak sesuai aslinya atau telah dimodifikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab misalnya ya. Kemudian misalnya nih tadi si Rapi kerja di Bank 9 Jambi Morobungo, tiba-tiba ada hacker yang muncul tabungan nasabah atas nama Fahrul Dwi Putra dari 1 juta menjadi 10 miliar misalnya ya, dengan modifikasi di sistem mereka, dan ini tentunya juga pasti berimpact pada kepercayaan publik terhadap bank tersebut ataupun ya merugikan perusahaan dari sisi finansial seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah loss of availability of information. Jadi informasi tidak tersedia saat dibutuhkan, tiba-tiba data hilang, data pelanggan hilang ya misalnya. Oh, ini sangat-sangat beresiko sekali. Kemudian yang keempat, loss of authentication of information, informasi tidak benar atau tidak sesuai fakta atau sumbernya tidak jelas. Jadi memang benar-benar harus kita ketahui terkait resiko-resiko yang muncul dikaitkan dengan informasi dan data yang sangat penting bagi operasional perusahaan. Nah, resiko-resiko ini tentunya bisa dianalisa. Jadi intinya prinsip dasarnya adalah mencegah atau prevention is better than fix ya. Jadi lebih baik kita mencegah daripada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman juga termasuk bisnis ya, IT, sistem informasi, cyber security, kejahatan gitu ya. Kejahatan-kejahatan cyber security ini sangat penting bagi perusahaan. Mungkin somehow dilihat sepele, kadang perusahaan hanya berfokus pada oh yuk kita jualan sebanyak-banyaknya, tingkatkan omset, misalnya tim penjualan, tim pemasaran, ayo. Padahal di belakangnya, di balik layarnya, sistem informasi, cyber dan lain kejahatan cyber dan lain sebagainya ini juga sangat penting juga bagi operasional perusahaan seperti itu. Kemudian perlunya analisis resiko ini, yang pertama kita bisa mendapatkan insight bagaimana gambaran biaya perlindungan keamanan, mendukung proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan konfigurasi HW dan sistem SW, membantu perusahaan untuk fokus pada penyediaan sumber daya keamanan, menentukan aset tambahan orang, HW, SW, infrastruktur, layanan, memperkirakan aset mana yang rawan terhadap ancaman,
memperkirakan resiko apa yang akan terjadi terhadap aset, menentukan solusi untuk mengatasi resiko dalam menerapkan sejumlah kendali. Jadi intinya di sini dengan adanya analisa resiko ini kita bisa lebih dalam lagi untuk bisa memberikan gambaran ya bagaimana pentingnya analisis resiko agar tidak terjadi sesuatu hal yang kedepannya terjadi. Kita membuat mitigasi, kita membuat pencegahan terhadap bencana-bencana yang muncul dari sisi kejahatan cyber. Respon terhadap risiko ini ada avoidance, pencegahan terjadinya risiko, transfer, pengalihan risiko, dan responnya ke pihak lain, contohnya asuransi, ada juga bisa ada asuransi kebakaran misalnya ya. Mitigation, pengurangan probabilitas terjadinya risiko atau pengurangan nilai risiko. Acceptance, penerimaan risiko beserta konsekuensinya, contoh contingency plan, plan A, plan B, plan C. Kalau terjadinya risiko tersebut kita harus ngapain sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih dalam bagi perusahaan, misalnya seperti itu. Kemudian mitigasi ini pendekatan yang paling umum dilakukan, contohnya misalnya penyusunan kendali untuk mengurangi dampak risiko, ya. Kemudian kemampuan pengawasan untuk menjamin analisis yang benar terhadap risiko. The most important element of any risk management effort is managing risk to an acceptable level, ya, mitigasi, ya. Kita harus bisa membuat plan A, plan B, plan C. Misalnya contohnya nih, contoh sederhana. Beberapa hari yang lalu di hari Senin atau Selasa, ya. eh, Minggu ini ya kami mendapatkan masalah karena kabel backbone IndiHome di Pasir Putih, Jambi dipotong sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Impactnya selama hampir 1 hari 2 hari, pelanggan yang berada di wilayah Pasir Putih ya, Talang Banjar gitu ya, itu tidak bisa menggunakan WiFi IndiHome-nya dan ini menjadi hal yang krusial ya, sangat penting bagi kami untuk bisa ke depannya memitigasi ya. Jadi kalau seandainya memang dari jalur sini putus, kita harus bisa menyiapkan jalur lain sehingga pelanggan tersebut tetap bisa terkoneksi. Nah, ini menjadi pembelajaran bagaimana pentingnya kita perusahaan untuk bisa memberikan solusi terbaik karena pelanggan itu akan komplain keras ya karena tidak bisa menggunakan layanan kita, sedangkan mereka butuh untuk bekerja, untuk menggunakan layanan internet untuk berbisnis, untuk kuliah online seperti sekarang ya. Ini tentunya berdampak pada citra perusahaan tersebut. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita untuk segera improve dan membuat plan A, plan B, plan C sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, selanjutnya ini yang terakhir dari sisi things to protect dalam hal manajemen risiko, yaitu asset protection. Asset protection ini misalnya kita punya website ya, kemudian aplikasi misalnya di Android ataupun misalnya kita menggunakan mobile banking BNI. Mobile banking BNI itu menjadi aset bagi BNI ya, seperti itu. Kemudian web service gitu ya. Kemudian aplikasi-aplikasi perusahaan, kemudian aplikasi kita dengan supplier, dengan pelanggan, kemudian operating system akses gitu ya, yang misalnya kita menggunakan Windowsnya harus original, bisa Windows update ya. Teman-teman yang masih menggunakan Windows yang bajakan mungkin hati-hati juga ya, karena perlindungannya pasti tidak optimal. Jadi harus hati-hati karena ya impact-nya nanti mungkin kalau sekarang mungkin tidak terlampau berimpact besar ya. Tapi ketika data skripsi kita hilang atau data-data penting kita hilang karena virus, karena kebobolan, karena menggunakan operating system yang bajakan misalnya ya, muncul misalnya di sebelah kanan bawah Windows need to activate misalnya ya, itu salah satu yang kita bisa perbaiki pelan-pelan ya untuk bisa menggunakan operating system yang original sehingga bisa lebih aman ya. Pak, tapi mahal gitu ya. Teman-teman sekarang juga ada yang paket kayak Windows Student kayaknya ya. 100-200 ribu license-nya bisa digunakan di satu personal PC, personal laptop misalnya teman-teman bisa lebih aman ya, seperti itu. Saya pikir itu lebih penting dibandingkan tiba-tiba data hilang, kita harus buat dari nol misalnya data-data penting, nah itu kerugiannya pasti lebih besar ya, seperti itu.
Kemudian critical system files database itu juga sangat penting, database pelanggan, data-data pelanggan gitu ya. Sistem service, super user access right ya, misalnya manajer yang memiliki sistem akses semuanya ketika tiba-tiba loss control pasti sangat berbahaya. Sistem audit logs, orphan user account, mainframe resource. Jadi ini merupakan aset. Bisa dikatakan semua aplikasi, web service, file system, database ya, service system, access right ya. Semua yang berhubungan dengan data sistem yang terintegrasi di perusahaan, bisnis prosesnya itu merupakan aset bagi perusahaan dan harus dilindungi. Things to protect against ya, service continuity ya, masalah-masalah yang muncul ya, tantangan yang pernah saya jelaskan kemarin, virus, spam ya, tadi seperti email yang saya dapatkan, intrusion attempt ya, masalah-masalah yang muncul karena mereka ingin masuk, mencoba masuk ke sistem kita untuk mengambil data-data yang tidak diinginkan, spyware, mata-mata gitu ya, DOS ini yang kemarin kita jelaskan, denial of service attack, keyloggers ya, other malware ya, sistem ke apa ya, kebocoran dari sistem gitu ya. Hasilnya adalah regulatory compliance, strong internal security control, provable compliance. Intinya semua di sini adalah bahwa semua aset sistem yang ada di perusahaan itu menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk berhubungan dengan continuity bisnis dari perusahaan itu tersebut, sehingga sampai things happen perusahaan tetap bisa berjalan dan beroperasi dengan adanya mitigasi bencana dan lain sebagainya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semua untuk materi hari ini yang berkaitan terhadap resiko dan manajemen informasi sistem ya, resiko yang menurut saya sangat penting untuk teman-teman baca, menjadi referensi, teman-teman kembangkan lagi ilmunya yang mungkin teman-teman bisa dalami lagi terkait pentingnya manajemen resiko bagi perusahaan. Nah, untuk tugas minggu depan ini teman-teman saya minta yang pertama menjelaskan sejarah dan perkembangan virus komputer. Kemudian yang kedua sebutkan dan jelaskan jenis-jenis virus komputer. Kemudian bagaimana cara preventif untuk menanggulangi tersebarnya virus ke personal laptop atau komputer. Jadi nanti yang pertama Mariani Revalina, nanti presentasi soal nomor 1, nomor 2 Ayu Restiani, dan nomor 3 Padri Karunia. Maksimal satu orang ya 5 sampai 10 menit. Karena soalnya cuma satu yang dijelaskan. Kemudian yang lain semua setiap orang wajib menjelaskan penjelasan ini dalam bentuk PPT dan video di YouTube. Link tugasnya diupload di link tugas ya, di link tugas yang ada di Google Sheet yang udah saya share sebelumnya. Di keterangan WA Group juga ada link Google Sheet. Teman-teman bisa input di halaman sheet 4, tugas 4 untuk membuat tugas ini. Yang 3 orang yang baru join juga silakan dibuat ya. Ini teman-teman bisa lebih kerja keras lagi karena teman-teman telat sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa buat tugas 1, 2, 3, dan 4 ya, silakan dioptimalkan. Saya pikir di internet banyak semua informasi, tinggal teman-teman mau buat atau enggak gitu, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kira-kira mungkin saya coba bisa jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, ini ya untuk yang Sakira, Akil, Akbar Kurnia ya, ini tugas 1, tolong dibuat nanti. Kalau setelah selesai nanti PM apa kirim ke grup aja Pak. Ini tugas 1 saya, Sarikira, Akila, nanti saya update di sini karena ini sudah saya kunci. Kemudian tugas kedua, teman-teman bisa milih karena teman-teman ini dibuat pribadi aja. Carilah, jelaskan, teman-teman boleh milih 1, 2, 3, 4 topiknya, nanti dijelaskan dalam bentuk video di YouTube, bebas mau topik yang mana. Tugas yang ketiga ini teman-teman tadi ya sudah buat, ada yang beberapa orang yang belum buat. Tugas keempat di sini ya. Ini tugas keempat. Oke. Ada yang mau ditanya? Cukup ya? Lanjut ke untuk absensi di hari ini tanggal 26, saya coba absen dulu. Muhammad Amin Sobri ada?
Hadir, Pak. Oke, kemudian Raffi, Hadir, Pak. lanjut Safik. Hadir, Pak. Oke, Razalia Namira. Razalia Namira ini yang kayaknya pindah pindah ini ya, Razalia. Razalia. Kayaknya dia yang pindah. Oh iya, dia yang pindah ini, pindah Scouting Academy untuk knowledge database yang didirikan oleh Kominfo. Oke. Berarti ini Razalia tidak lagi kuliah karena dia mengikuti program ini ya, kampus Merdeka ya. Oke, kemudian Nanda Ena Elizabeth Nenggolan ada? Hadir, Pak. Oke, kemudian Fahrul. Hadir, Pak. Oke, Roy Apriansah. Hadir, Pak. Farhan. Hadir, Pak. Umar. Hadir, Pak. Fadri. Hadir, Pak. Irsya. Hadir, Pak. Ayu Restiana. Hadir, Pak. Ilyas Rifai. Hadir, Pak. Meriani Revalinosi, halo. Hadir, Pak. Oke, kemudian Muhammad Haziel Rifazon. Hadir, Pak. Oke, Nela Agustina. Hadir, Pak. Oke, Yolanda Putri. Yolanda Alfa ya. Sakira. Hadir, Pak. Akil Miftahul. Hadir, Pak. Terakhir Akbar. Hadir, Pak. Oke, baik. Oke, saya pikir cukup rekan-rekan semua untuk kegiatan perkuliahan hari ini. Saatnya istirahat, bisa sambil membuat tugas. Pesan yang 3 orang tadi, teman-teman akan hektik di minggu ini, ada 4 tugas, tolong dibuat dengan baik, dipersiapkan. Saya masih kasih waktu 1 minggu untuk teman-teman sesuaikan. Untuk kehadiran juga saya sudah update ke jurusan untuk ke 3 orang. Tadi saya kira Akbar sama siapa tadi ya? Satu lagi Akil ya, Miftahul sudah saya update untuk bisa dibuat kehadirannya ya sama Mbak Intan tadi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bisa mendapatkan insight terkait pentingnya resiko dan mitigasi bencana terkait kejahatan cyber. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.